Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan hari ini temanya adalah mengenai Persebaya Surabaya, di mana klub ini ada 3 untuk rentetan aksi yang kurang mengenakan. Tentunya kemarin manajemen Persebaya didemo oleh supportannya sendiri yaitu bonek, lalu menerima denda Komisi Disiplin PSSI, dan yang ketiga ada oknum pencuri yang menjarah Persebaya Store yang tentunya merugikan dari segi finansial untuk keuangan klub. Segimana untuk lebih lengkapnya, langsung aja kita bahas beritanya. Baik, ini dia kronologinya. Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, kantor Persebaya yang ada di kawasan Mall Sutos atau Surabaya Town Square digeruduk supporternya, yaitu bonek. Mereka kecewa dengan manajemen dan melakukan demo di sana. Ada ratusan bonek yang meneriakan yel-yel menghujat manajemen. Supporter yang kecewa kemudian melampiaskan emosinya ke Persebaya Store karena lokasinya yang memang berdekatan. Mereka melampiaskan dengan melakukan coret-coret di dinding toko, ditambah berbagai memasang poster kecaman terhadap manajemen juga ditempel di dinding Persebaya Store. Tapi ini dinding luarnya ya, bukan dinding dalam. Namun karena dianggap berlebihan, aparat kemudian membubarkan para bonek dengan melepaskan gas air mata. Masa membubarkan diri sambil terus meneriakan Yahya dan Azrul untuk keluar dari Persebaya. Yahya Hasan Al-Katiri merupakan manajer Persebaya, sedangkan Azrul Ananda adalah presiden Persebaya. Keduanya dianggap biang kerok keterpurukan Persebaya musim ini. Aksi kekecewaan bonek ini merupakan puncak dari rentetan hasil buruk yang dialami Bajul Ijo. Dalam 3 laga terakhir, Persebaya menelan kekalahan. Tercatat Persebaya kalah 0-1 oleh Bali United, kemudian kalah 0-3 oleh PSM Makassar, dan terakhir kalah 1-2 dari tim promosi Rans Nusantara. Bonek mengatakan bahwa manajemen dan presiden klub merupakan orang yang bertanggung jawab atas hasil negatif tersebut. Sebab hampir 80% pemain inti pada musim sebelumnya dilego. Nah, mungkin ini juga yang menjadi puncak kekesalan bonek ya, karena pemain-pemain tahun kemarin atau di musim sebelumnya itu yang berprestasi justru di Lego, yang beberapa diantaranya juga dibeli Persib ya. Ada Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Tragisnya, pemain-pemain musim sebelumnya yang membawa Persebaya Surabaya menempati 5 besar diganti dengan pemain muda dari kasta Liga Kedua. Kemudian supporter menumpahkan kekecewaannya kepada manajemen. Nah, ini ada video tentang penjarahan oleh oknum pencuri yang menyusup sebagai bonek ya ketika melakukan aksi demo ke manajemen. Nanti mungkin saya tampilkan dulu videonya, baru setelah itu saya bacakan kronologi kejadiannya. Jadi ini video CCTV yang ada di dalam Persebaya Store yang diunggah oleh Persebaya Surabaya sendiri. Jadi sudah official statementnya. Ini dia videonya. Baik, jadi ini adalah video resmi yang sudah diunggah oleh official Persebaya Surabaya
yang mana sudah dilaporkan ke kepolisian. Jadi untuk kronologinya adalah Persebaya resmi mengambil langkah hukum atas tindakan kejahatan penjarahan yang terjadi di Persebaya Store Sutos atau Surabaya Town Square. Aksi kriminalitas tersebut berlangsung pada hari Kamis 15 September malam. Para pelaku menyusup di antara supporter bonek yang tengah melakukan demonstrasi atas kekalahan Persebaya dari Rans Nusantara FC. Tampak beberapa orang berusaha merangsek masuk ke toko, lalu merusak toko dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Bahkan lukisan Wong Mangap sempat akan dirusak. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada lukisan besar yang lagi mangap itu sempat ingin dirusak. Dan kalau bonek sendiri sudah tahu lah artinya lukisan itu gimana sejarahnya, jadi nggak mungkin melakukan pengerusakan kayak gitu. Karena kejadian tersebut, saat ini Persebaya tengah dalam proses membuat laporan ke SPKT Polrestabes Surabaya. Persebaya menyerahkan kejadian ini kepada pihak berwajib untuk segera diusut tuntas. Ini saya juga tampilkan perbandingan antara Persebaya Store sebelumnya dengan yang sudah dirusak ya. Jadi saya tampilkan dua buah foto di sini. Jadi ini adalah Persebaya Store ketika baru diresmikan dan masih ramai pengunjung. Dan sekarang kondisi Persebaya Store yang sudah mulai tidak terawat karena sudah dirusak ya, sampai sekarang masih dalam tahap investigasi dan perbaikan. Nah, bisa dilihatlah untuk perbedaannya, miris banget sebetulnya. Oke. Dan ada kabar tambahannya lagi nih untuk teman-teman bonek atau teman-teman supporter Indonesia. Tragisnya setelah buntut di demo oleh bonek, toko ofisialnya dirusak pula, manajemen Persebaya pun nampaknya harus menanggung denda yang diberikan oleh Komisi Disiplin PSSI, yaitu pada saat pertandingan Persebaya Surabaya vs Bali United tanggal 2 September 2022. Dengan jenis pelanggaran, terjadi pelemparan satu buah botol kemasan air minum oleh supporter Persebaya Surabaya di tribun barat bagian selatan dan terkena hukuman denda 50 juta rupiah. Jadi ini sanksi sampai dengan pekan ke-9. Pekan 9 dan 10 itu belum akan diputuskan oleh Komdis PSSI. So, mungkin ini saja berita yang bisa saya kabarkan kepada teman-teman bobotoh pada khususnya dan umumnya kepada supporter sepak bola Indonesia. Jadi dimohon untuk kedepannya lebih mencintai klubnya masing-masing dengan lebih positif lagi ya. Mudah-mudahan berita ini menjadi wawasan baru dan pelajaran baru bagi kita dan teman-teman supporter lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya kabarkan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum supporter Indonesia.